Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, terutama di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di Sabat yang kelima dengan satu judul, yaitu penuh kerendahan hati. Dan pelajaran sekolah Sabat kita juga bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 15. Dan juga di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6. Dan juga kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Dan juga di dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 pasalnya yang ke-9 dan ke-10. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 178 mengatakan sebagai berikut. Guru surgawi itu diabaikan oleh orang-orang besar dunia, orang-orang kaya, dan orang-orang bertitel yang sudah terbiasa menerima pujian dan penghormatan sebagai pemimpin bangsa. Mereka begitu sombong dan angkuh dalam superioritas kebanggaan mereka, sehingga mereka tidak bisa diarahkan untuk bersimpati kepada sesama manusia dan menjadi teman kerja orang Nazaret yang rendah hati itu. Pembaru-pembaru terkemuka adalah orang-orang yang hidupnya sederhana. Adalah rencana Allah untuk menggunakan alat-alat yang sederhana untuk mencapai hasil-hasil yang besar. Teman-teman semua, buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 178 ini memberikan satu pesan kepada kita. Di sini di awal dikatakan guru sorgawi itu, yaitu Tuhan itu, diabaikan, tidak diperhatikan oleh orang-orang besar dunia. Artinya oleh orang-orang yang terpandang di dunia, orang-orang yang kaya, dan orang-orang yang bertitel, atau orang-orang yang namanya sudah terpandang. Tuhan tidak dihiraukan oleh mereka, Tuhan diabaikan oleh mereka. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terbiasa menerima pujian dari banyak orang kepada diri mereka. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak bisa diarahkan untuk bersimpati, untuk perhatian, untuk saling mempedulikan antar sesama manusia. Bahkan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa menjadi teman sekerja orang Nazaret atau teman sekerja Yesus yang rendah hati itu. Pembaru-pembaru terkemuka bukanlah orang-orang yang demikian, melainkan orang-orang yang hidupnya sederhana. Dan pesan dari Tuhan, rencana Tuhan adalah bahwa Tuhan akan memakai orang-orang yang sederhana hidupnya, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bersimpati, yang perhatian antar sesama manusia, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang angkuh, bukan orang-orang yang congkak. Walaupun Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, belum tentu hasilnya sederhana. Walaupun Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, tetapi hasil yang dicapai adalah hasil-hasil yang besar, hasil-hasil yang luar biasa. Di sini diceritakan tentang seseorang yang bernama Ulrich Zwingli. Beliau menyukai musik dan memainkan beberapa alat musik, yang termasuk di dalamnya seperti biola, harpa, seruling, dulcimer, dan hunting horn. Dan juga masih banyak lagi.
Ulrich ini juga akan menghibur anak-anak di kongregasinya dalam acaranya dengan dia memainkan kecapi dan sangat terkenal dengan keterampilannya. Oleh karena itu banyak orang yang tidak suka dengan dia, banyak orang yang iri dengan dia. Dan salah satu rivalnya, salah satu lawannya mengejek Ulrich ini. Dia mengatakan bahwa Ulrich adalah penginjil, pemain kecapi dan seruling. Namun, himne Zwingli tidak dimasukkan untuk musik yang digunakan dalam pelayanan gereja. Musik-musiknya dipublikasikan dalam beberapa himne abad ke-16. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, walaupun dia sudah pintar, walaupun dia sudah mahir, tetapi dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak menunjukkan bahwa dirinya bisa, tetapi dia tetap rendah hati. Walaupun ada orang yang mengejeknya, tetapi dia tidak membalasnya. Dia tidak marah terhadap orang yang mengejeknya itu, melainkan dia terima saja, dia sabar, dan dia rendah hati. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Walaupun kita bisa melakukan ini itu, walaupun kita bisa begini, bisa begitu, walaupun kita sudah hebat, walaupun kita sudah mahir, tetapi biarlah kita tetap rendah hati. Walaupun ada orang yang mengejek kita, janganlah kita membalasnya, janganlah kita marah, melainkan kita diamkan saja, kita terima saja, kita sabar, rendah hati, dan kita doakan orang itu. Kita doakan supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Bahkan kita doakan orang itu supaya dia mengetahui akan kesalahannya dan dia bertobat. Kita langsung saja masuk ke dalam cerita pelajaran sekolah sahabat kita. Di sini terdapat beberapa ayat yang bisa kita baca di rumah. Yang pertama adalah kitab Yesaya pasal 57 ayat 15. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 15. Firman Tuhan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Di ayat ini kita mendapatkan satu pesan, yaitu Tuhan, walaupun dia adalah Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah yang maha mulia, dia adalah Allah yang maha kudus, dia bersemayam di tempat yang tinggi, namun Tuhan akan bersama-sama juga dengan umat-umatnya yang berdosa ini, umat-umatnya yang ada di dunia ini, orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang remuk. Tuhan akan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Bahkan Tuhan juga akan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan saja, walaupun dia Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, tapi dia mau untuk datang ke dunia, untuk bersama-sama dengan kita di dunia ini, yang penuh dengan dosa ini, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itu pelajaran yang pertama dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 15. Di ayat yang kedua, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan sebagai berikut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberikan satu janji kepada kita di dalam firman-Nya, di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bahkan aku akan membawa engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berjanji bahwa akan selalu menyertai kita.
Tuhan berjanji bahwa akan selalu menolong kita. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memegang kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Kita, walaupun kita adalah manusia berdosa, walaupun kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan tetap untuk menyertai kita. Tuhan akan tetap untuk menolong kita, bahkan akan memegang tangan kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Sungguh satu janji yang diberikan oleh Tuhan, satu janji yang luar biasa, satu janji yang sangat memperkuat akan keyakinan kita, akan iman kita, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang terakhir, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan sebagai berikut. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kembali Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menentang, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak suka, dan Tuhan tidak akan mempedulikan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya angkuh. Tetapi Tuhan akan mengasihani orang yang rendah hati. Teman-teman semua, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini paling sedikit memberikan kita 3 pelajaran. Yang pertama, Tuhan tidak senang, Tuhan akan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang angkuh. Dan pesan pelajaran yang kedua, tetapi Tuhan akan memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bersimpati, perhatian dengan sesamanya manusia. Dan pesan pelajaran yang ketiga, walaupun kita sudah merasa diri kita bisa, walaupun kita sudah hebat, walaupun kita sudah mahir, walaupun kita sudah bisa melakukan begini, bisa melakukan begitu, tetapi janganlah merasa diri kita bisa. Janganlah membuat diri kita sombong. Janganlah kita menjadi congkak, menjadi angkuh. Melainkan tetaplah rendah hati. Bahkan walaupun ada orang yang mengejek kita, kita diamkan saja, kita terima saja. Kita sabar dan kita rendah hati. Bahkan kita doakan orang itu, supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama, hal yang mengejek orang lain juga kepada orang lain. Melainkan kita doakan supaya orang itu akan mengetahui kesalahannya dan juga dia akan bertobat. Bukankah indah jika kita semua bersama-sama di dalam kerajaan sorga? Bukankah indah jika kita bersama-sama, walaupun ada orang yang sudah bisa, ada orang yang belum bisa, ada orang yang pangkatnya lebih tinggi, ada orang yang di bawahnya, kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Itu merupakan satu hal yang indah, satu hal yang menyenangkan kita, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Jika teman-teman semua suka akan pembelajaran video pada hari Sabat ini, silahkan untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga share akan video pembelajaran sekolah sahabat ini kepada seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video-video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.